Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Mekiana Putri akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akad Istisna. Baiklah, berikut poin-poin penting yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini mengenai akad istisna. Baiklah, berikut presentasi saya mengenai akad istisna. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian dari akad istisna itu sendiri, lalu yang kedua, karakteristik dan jenis-jenis akad istisna, yang ketiga, dasar syariah akad istisna. Yang pertama, ada pengertian dari akad istisna. Akad istisna dalam bahasa artinya meminta atau membuatkan sesuatu. Adapun secara pengertiannya adalah akad antara dua pihak, yaitu ada mustasni atau pemesan yang bisa memesan sesuai keinginannya kepada penjual atau yang membuat, yang disebut dengan syani. Selanjutnya, ada karakteristik dari akad istisna. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Lalu yang kedua, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju. Yang ketiga, spesifikasi barang pesanan harus jelas. Dan yang keempat, metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Selanjutnya ada jenis-jenis akad istisna. Akad istisna memiliki 2 jenis. Yang pertama, istisna klasik dan yang kedua, istisna paralel. Istisna klasik adalah jenis akad yang melibatkan dua pihak yang mengadakan kontrak, yaitu pembeli mustasni dan penjual. Lalu istisna paralel adalah jenis akad yang melibatkan 3 pihak dan terdiri dari 2 kontrak terpisah. Kontrak pertama adalah antara pembeli akhir atau nasabah dan penjual atau bank syariah, di mana bank syariah sebagai penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan aset kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Kontrak kedua adalah antara bank syariah sebagai pembeli dan pembuat aset. Selanjutnya ada skema akad istisna. Berikut ada gambar dari skema akad istisna. Ketika para pihak ingin melakukan akad istisna, maka harus melalui skema tertentu. Berikut penjelasan dari skema akad istisna. Pembayaran di muka secara keseluruhan dan sebagian setelah akad tetapi sebelum pembuatan barang. Lalu yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini memungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan barang. Lalu yang ketiga, pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Selanjutnya, dasar syariah dari akad istisna. Akad istisna adalah akad yang dilandasi secara syar'i sesuai dengan petunjuk Al-Quran Al-Baqarah ayat 275. Para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap jual beli adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sah. Selanjutnya ada 4 rukun akad istisna. Yang pertama adanya penjual. Penjual adalah salah satu pihak yang terlibat dalam akad istisna. Dia merupakan pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi. Lalu, pemesan atau mustasni adalah pihak lain yang terlibat dalam akad istisna. Dalam perjanjiannya, pemesan adalah pihak yang memesan atau meminta barang sesuai dengan spesifikasi. Lalu adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan rukun yang paling penting dalam setiap akad. Akad istisna juga memerlukan ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran atau tawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Lalu yang terakhir, adanya objek akad atau masnu. Objek akad adalah barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan.
Selanjutnya ada syarat-syarat dari akad istisna. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Yang pertama, adanya kesepakatan atau ijab dan qabul. Yang kedua, spesifikasi objek akad yang jelas. Yang ketiga, harga dan pembayaran. Yang keempat, setiap pihak paham akan hukum. Lalu yang kelima, ada keleluasaan dalam melakukan jual beli tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Lalu saling ridha dan tidak mengingkar janji. Baiklah, saya akan menyimpulkan presentasi saya mengenai akad istisna kali ini. Akad istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain. Dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga serta cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Akad istisna memiliki dua jenis, yaitu istisna klasik dan istisna paralel, yang dimana kedua jenis tersebut memiliki perbedaan dari segi mekanisme akadnya. Selain itu, akad istisna memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan akad lain. Akad istisna memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai akad istisna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.